Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ekspedisi lorong waktu. Nah, kali ini kita tetap bagi-bagi. Alhamdulillah hari ini Yayasan Nur Rahman Al-Karimi dapat sumbangan beras 2 karung nih, beras 2 karung ini sumbangan berasnya. Dan ini ada Indomie. Indominya 5 dus. Mudah-mudahan buat yang nyumbang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan semoga amal ibadahnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau manfaat, jelas bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali untuk para orang-orang yang berhak menerima sumbangan. Nah, ini Bapak Budi ya. Ini Bapak Nano dan Ustadz Fauzi. Kita lagi ngeliterin berasnya dulu. Dan ini nanti langsung, insya Allah langsung kita salurkan kepada yang berhak di komplek dekat rumah atau warga perumahan ini. Terus kemudian nanti sebagiannya kita kirim ke warga penduduk asli di kampung ini dan mungkin juga ke daerah Ciater Rawakalong. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan untuk semuanya kawan-kawan ya, terima kasih yang telah menyumbang. Ini Bapak Budi dan Ustadz Fauzi dan Bapak Nano. Dan ini salah satu memang kegiatan dari ekspedisi lorong waktu ya. Jadi ekspedisi lorong waktu itu bukan hanya ngevlog konten-konten horor, nggak itu aja, tapi memang niat kami adalah juga berbagi kasih sayang kepada orang-orang yang dapat yang berhak menerima daripada sumbangan ini. Mudah-mudahan teman-teman subscriber juga yang nonton acara ekspedisi lorong waktu yang terketuk hatinya untuk mau menyumbangkan sebagian dari harta dan bendanya, kita menyalurkan kepada yang berhak. Dan mudah-mudahan ini menjadi acara rutin dari ekspedisi lorong waktu dan Yayasan Nur Rahman Al-Karimi. Dan ekspedisi lorong waktu pun juga kerjasama ya dengan channel YouTube MOTR atau Misteri on the Road di Kebayoran Lama, tepatnya di Peninggaran ya. Insya Allah sebagian dari hasil YouTube kami itu untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu bersekolah, anak-anak yatim, duafa, dan juga insya Allah bisa menyumbang kepada janda-janda tua dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan ini mendapat berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun untuk penonton semuanya, subscriber ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin diantaranya banyak ya, banyak sekali. Di sini salah satunya yang ada nih di sini. Ini saya sendiri adalah dari ekspedisi lorong waktu. Nah, ada
Bapak Nano di sana, terus ada Ustadz Fauzi ini dari Misteri on the Road. Gitu. Jadi memang kita bekerja sama untuk bisa artinya membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, dan khusus memang niatnya adalah untuk membantu pendidikan anak-anak yatim dan duafa untuk bisa bersekolah. Gitu. Nah, apa kabar nih semuanya nih? Yang pertama Mas Hadi, apa kabar Mas Hadi? Mas Yoga ini adalah apa namanya? Founder dari Misteri on the Road ya. Nah, ini terima kasih banyak juga nih apa namanya? Bantuannya juga, supportnya juga, sehingga berdirinya channel Misteri on the Road ya. Mudah-mudahan jadi keberkahan dan channelnya maju gitu kan, banyak penontonnya, banyak subscribernya, karena nanti insya Allah ya, apabila Allah mengizinkan, itu pun sebagian hasilnya akan kami sumbangkan gitu. Jadi sebenarnya nggak beda sih antara Misteri on the Road dengan ekspedisi Lorong Waktu, cuma beda orangnya tapi niatnya sama gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, ekspedisi Lorong Waktu tidak akan menayangkan untuk pembagian atau menayangkan wajah-wajah orang yang menerimanya ya, karena menurut kami rasanya kurang pantas kalau ekspedisi Lorong Waktu menayangkan atau apa namanya, mendokumentasikan ya wajah mereka. Jadi cukup wajah-wajah donaturnya aja yang aktif dalam kegiatan sosial ini. Mudah-mudahan kegiatan sosial ini terus berlangsung. Ya kalau bisa sih bukan cuma sebulan sekali ya. Insya Allah nanti ada kawan-kawan subscriber, teman-teman yang lain yang mau nyumbang, biar seminggu sekali bisa kita salurkan, dan penyalurannya ini semakin lama semakin berkembang ya. Nah, karena memang niat kita tulus, ikhlas untuk berbagi kasih sayang, menyambung silaturahim, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau, tetapi miskinnya Nabi itu berbeda ya. Miskinnya Nabi itu sangat mencintai fakir miskin. Jadi kalau beliau punya harta benda sedikit saja beliau sumbangkan. Jadi artinya untuk apa? Untuk benar-benar membersihkan diri. Jadi tidak ada hisab. Karena memang begitu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW. Artinya di sini barang siapa mencintai beliau, maka lakukanlah sunnahnya. Dan salah satu sunnahnya ini adalah beliau sangat berbagi kasih kepada fakir miskin.
Bahkan saya dengar cerita kalau setiap Jumat Rasulullah itu selalu berbagi harta bendanya setelah melakukan ibadah sholat. Beliau naik ke atas mimbar di luar pekarangan masjid, lalu beliau membagi-bagikan. Beliau menganjurkan kepada umatnya juga untuk bisa berbagi kasih sayang. Dan mudah-mudahan kita semuanya di sini menjadi umat yang diakui, yang suatu pada masanya nanti kita akan dicari oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mendapat syafaat dari beliau, yang mendapatkan kasih sayang dari beliau. Dan subhanallah, mudah-mudahan yang dicari itu adalah orang-orang yang diantara kita yang berbagi dengan keikhlasan, dengan kasih sayang yang ikhlas. Jangan berpikir tentang bagaimana kita, tapi berpikirlah bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Sungguh harta itu bukan satu kebahagiaan. Harta yang banyak itu bukan sebuah kebahagiaan. Tapi bisa menyenangi orang banyak, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Apabila kita bisa berbagi, kita bisa membuat orang lain senang, insya Allah itulah hidup. Itulah hidup kita yang sebenarnya di dalam dunia ini. Bisa berbagi kasih sayang kepada orang lain. Jangan menuntut orang lain untuk memberikan kasih sayang kepada kita, tapi tuntutlah diri kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sehingga dalam langkah kaki kita, orang itu selalu merasa bahwa kita berarti untuk mereka. Maka jadilah orang yang hidupnya berarti untuk orang lain. Hiduplah bisa memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin, karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang yang kaya setelah dia menjadi nabi, tetapi beliau adalah orang yang mengajarkan kita untuk bisa berbagi kasih sayang. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan fakir miskin. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang terbaik, yang disenangi oleh Allah, yang terbaik adalah menyenangi orang lain, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain berbahagia. Insya Allah kita pun akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, bukan harta yang bisa membuat kita berbahagia, bukan harta benda yang membuat kita menjadi orang yang dihormati, bukan harta benda yang membuat kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu. Tetapi siapa yang bisa membahagiakan orang lain, nah sesungguhnya dialah yang akan nantinya Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah siapa yang berbagi kepada anak-anak yatim, fakir miskin, di surga nanti bagaikan 2 jari. Dan itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berbagi kasih sayang, memberi pendidikan, memperhatikan yatim, maka dia dan Nabi seperti jari tengah dan jari telunjuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bagian dari orang yang ada dalam hadis Nabi, insya Allah